Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini. Di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita yang membuat saya jadi terheran-heran dengan perlakuan dari saudara-saudara kita umat muslim yang ada di kota Banjar, ya kan? Dan saya tidak mau lagi berlama-lama, langsung saja kita akan lihat pada kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian bagaimana juga komentar dari Bang Permadi Arya di dalam Instagramnya, dan juga ada komentar-komentar yang lain ya. Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Oke, dan langsung saja saya akan tampilkan di sini dan saya akan bacakan kepada kita. Ini dari iNews ya, Ciamis Raya. Saya akan bacakan. Ini memang sudah terlambat saya bagikan teman-temannya, tapi saya pikir nggak apa-apalah ya, saya akan bacakan saja. Diduga menistakan agama Islam, warga kota Banjar dilaporkan ke polisi. Ini memang diterbitkan pada hari Jumat yang lalu, 29 Desember 2023. Artinya ini satu minggu yang lalu ya. Oke, siap, saya akan bacakan kepada kita nih ya. Seorang perempuan berinisial E, warga lingkungan Jadi Mulia, Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar, Jawa Barat, dilaporkan atas dugaan penistaan agama Islam. Kasus tersebut muncul setelah sebelumnya E melakukan kegiatan dengan memberikan bunga, kue, dan mempersembahkan tari-tarian kepada umat Kristiani saat malam perayaan Natal di Gereja Katolik Santo Filipus Tasi Banjar pada 24 Desember lalu ya. Ini dia pernyataannya dari Zainal Arifin. Kami telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan warga berinisial E, kata seorang pendamping warga Jadi Mulia yaitu Zainal Arifin saat ditemui di halaman Mapolres Banjar pada hari Jumat 29 Desember 2023 ya. Dalam hal ini dikatakan Zainal melaporkan 4 perkara yang telah dilakukan oleh E saat kegiatan pada malam perayaan Natal lalu. Adapun perkara yang dilaporkan pertama tentang fitnah mengatasnamakan warga muslim Bobojong atau Jadi Mulia. Ya, ini dia sampaikan bahwa seperti berbunyi dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tentang barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum, kata dia. Kemudian tentang eksploitasi anak di mana E telah mengikut sertakan anak untuk melakukan tari-tarian tanpa memberitahu dulu bahwa mereka akan ditampilkan untuk acara di gereja, padahal anak-anak itu beragama Muslim dan sebagian santri madrasah ya. Selanjutnya terkait berita bohong atau hoax di mana terlapor mengatasnamakan warga muslim lingkungan tersebut terkait inisiasi warga memberikan kejutan kepada jemaat gereja. Ya. Lanjut saja sampai selesai saya akan bacakan ya. Nah, ini dia pernyataan ya dari Pak Zainal Arifin itu. Terakhir yang paling fatal itu tentang penistaan agama, yaitu menggunakan atribut agama lain yang sejalan dengan fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, katanya. Lanjut, jadi ada tuntutan di pasal 1 Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, kata Zainal menambahkan. Sementara itu Kapolres Banjar Ajun Komisaris Besar Polisi ya Dani Yulianto membenarkan adanya laporan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan seorang warga saat merayakan malam Natal, saat perayaan malam Natal. Ini dia pernyataan dari pihak kepolisian. Kami sudah menerimanya dan akan menindaklanjuti laporan warga ini ya. Lalu dikatakan, diberitakan sebelumnya sejumlah warga muslim di kota Banjar memberikan hadiah kepada umat Kristiani yang baru selesai melaksanakan ibadah malam Natal di gereja Katolik Santos Filipus Stasi Banjar. Hadiah berupa bunga,
kue dan persembahan tari-tarian dari warga itu merupakan bentuk rasa toleransi beragama dan persaudaraan. Ya, oke. Nah, jadi setelah saya telusuri teman-teman, rupanya yang dilaporkan oleh saudara kita umat muslim yang ada di kota Banjar ini, yaitu tadi dikatakan bahwa berinisial E, rupanya itu adalah beragama muslim juga. Jadi ini ceritanya di malam perayaan Natal di Gereja Katolik Santo Filipus tadi, ya ibu ini mempunyai inisiatif untuk memberikan kejutan kepada saudara-saudara kita umat Katolik, ya, dengan memberikan hadiah berupa bunga, kue dan sebagainya. Dan dikatakan memang bahwa ibu ini membuat semacam acara sehingga tadi kita jelas mendengarkan ada tari-tarian yang dibawakan oleh mereka. Nah, menurut mereka apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah sebuah penistaan agama. Teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Artinya ketika ibu memberikan kejutan kepada umat Katolik atau umat Kristiani yang sedang merayakan perayaan Natal, apakah itu sebuah penistaan agama atau bagaimana? Karena menurut saya sih ya, berhubung karena ini adalah sebuah kejutan dan mereka tidak ikut dalam perayaan, saya pikir ini bukanlah sebuah yang seharusnya mempengaruhi akidah mereka. Karena jelas yang mereka lakukan hanya membuat semacam surprise gitu ya. Ya, kejutan untuk para umat Kristiani ini. Tapi ya saya nggak ngerti kenapa bisa mereka beranggapan kalau ibu yang berinisial E ini, ya, mereka klaim sebagai seorang penista agama hanya karena menggunakan atribut muslim. Ya memang dia gunakan itu atribut muslim karena memang dia adalah seorang muslim, ya. Karena itu yang seharusnya dia pakai juga gitu ya. Dan sebenarnya bagi saya sekali lagi ini bukan sebuah hal yang harus dipermasalahkan, ya, karena jelas sekali ibu ini tidak mengajak anak-anak ini untuk ikut dalam perayaan Natal. Mereka hanya memberikan semacam surprise atau kejutan kepada umat Kristiani yang sedang merayakan perayaan Natal, ya. Dan akhirnya kejadian ini pun diposting oleh Bang Permadi Arya di akun Instagramnya, dan saya akan bacakan di sini ya. Ini dia jelas sekali teman-temannya, saya akan tampilkan lagi di sini ya. Nah, ini dari situs jabarexpress.com yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya dengan sebuah judul berita di sini. Dugaan penistaan agama, warga Muslim Banjar laporkan warga yang memberikan kejutan Natal. Ini dia, saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ya. Ini dia yang dibagikan ya. Ini dia. Jadi begini, Ernawati warga Kota Banjar, Jawa Barat mengajak umat muslim perumahan Jadi Mulia untuk mengadakan acara tari-tarian dan tukar kado untuk umat Kristen Gereja Katolik Santo Filipus Kota Banjar yang sedang merayakan Natal sebagai bentuk toleransi. Lalu Ernawati dilaporkan penistaan agama oleh warga muslim lain di perumahan itu karena mengatasnamakan warga muslim dan memakai atribut Natal, jadi dianggap melanggar fatwa MUI karena ikut dalam kegiatan menyerupai agama lain. Doa saya untuk tahun 2024, semoga semakin sedikit manusia-manusia intoleran, otak primitif seperti ini, ya Allah. Bapak-bapak polisi, Polres Banjar, Jawa Barat yang baik, mohon jangan proses laporan bermotif intoleransi seperti ini. Nggak akan maju negara kita kalau cuma ngurusin agama doang, Pak. Bantu mention Polres Banjar di kolom komentar ya guys. Happy New Year, selamat tahun baru, dan bla 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 bla. Nah ini dia ya, caption dari Bang Permadi Arya, dan kita akan melihat bagaimana juga komentar-komentar yang ada di dalamnya. Ya, ini dari Nasya Ghazali. Ngucapin Natal dibilang haram, ngasih kejutan Natal dilaporin, tapi kalau Imlek kok pada ngantri angpau. Ada langsung dibalas sama Bang Permadi Arya. Nah ini, Natal haram, Imlek holol.
Ngeri-ngeri sedap ya ini negara plus 62 ini teman-teman ya. Nah, ada dari Novita Megasari ya. Terus pas Lebaran dapat THR dari bos Nasrani gimana? Bosnya kena pasal penistaan agama juga enggak? Nah, sepertinya enggak sih ya. Lalu ada komentar dari Yudis Tumanggor ya. Sekali lagi dari Yudis Tumanggor, sudah saya katakan negara ini perlu pendidikan yang baik. Ya, saya pikir memang seperti begitu ya. Karena memang kita harus mempunyai adab begitu ya, dan juga apa namanya, pendidikan moral ini penting juga teman-teman ya. Karena hanya karena masalah yang seperti begini aja kita sudah mempermasalahkan kapan kita mau maju kalau begitu ya. Nggak akan maju kalau permasalahan agama saja masih kita perbesar-besar begitu ya. Lalu kemudian kita lanjut lagi ya, ada komentar dari Philip 1809 ya, di Arab ngucapin selamat Natal, adapun Natal tukar kado makan malam bersama menyambut Natal bersama-sama yang merayakan plus Santa Claus. Ya, memang saya lihat begitu ya, di Arab juga ada yang merayakan Natal dan saudara-saudara kita Muslim biasa-biasa aja gitu ya. Mereka nggak keberatan. Tapi kenapa di Indonesia malah lebih Arab dari Arab Saudi gitu ya. Lalu ada komentar dari Alain Bonito, orang yang sibuk dengan keyakinan orang lain boleh jadi karena kurang yakin dengan keyakinannya sendiri. Ini Gusmus ya, dikutip dari Gusmus. Ya, saya setuju ya. Artinya kalau masih ada orang yang masih apa namanya sibuk dengan agama orang lain, sepertinya dia kurang yakin aja ya dengan ajaran agamanya. Kok bisa gini ya? Kok bisa gini ya? Akhirnya ya mau tidak mau dia ngurusin agama orang lain kan begitu. Lalu ada dari Rizky Sihite, udah kismin rese lagi. Langsung dapat belasan dari Bang Permadi Arya, makanya kismin terus. Ya, memang begitu ya. Dan ini paling terakhir ada dari Ari Rednap. Itulah pentingnya ASI di masa kecil, biar kalau udah besar tidak menjadi ASU. Wow, keren sekali teman-teman ya. Oke, dan itu ya teman-teman ya tadi yang bisa saya bagikan kepada kita semua mengenai apa yang terjadi di kota Banjarnya. Jadi ini memang membuat saya jadi nggak ngerti betul-betul, terheran-heran dengan saudara-saudara kita ini ya. Memang tidak semua sih ya, tidak semua saudara kita Muslim berlaku seperti begitu, tapi banyaknya sih seperti itu yang terjadi. Tadi jelas tadi Ibu Ernawati ya, yang berinisial E itu sekedar memberikan kejutan dan dia menggunakan atribut apa namanya Natal itu mungkin topi Santa Claus dan akhirnya dia dikatakan melakukan penistaan agama gitu ya. Saya masih teringat dan akan terus teringat dengan apa yang diucapkan oleh Syahrini ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena ketika Yesus ada di dunia, dia itu makan, minum, bahkan tidur. Saya mau tanya, apakah ini juga merupakan penistaan agama atau bukan? Kalau Ibu Ernawati yang juga seorang Muslim dilaporkan menista agama Islam gara-gara menggunakan atribut Natal orang Kristen, lalu akhirnya dilaporkan, kenapa Syahrini yang jelas-jelas salah masuk kamar mengurusin agama ajaran orang lain, kenapa kalian nggak laporkan? Halo? Atau takut nanti Syahrini juga nggak mau kasih kado ke depan kalau ada acara kalian? Atau bagaimana sih sebenarnya? Jadi ini memang ngeri-ngeri sedap Indonesia kalau yang eh, apa namanya yang tersinggung itu umat Muslim ya sebagian sih yang melaporkan gitu ya tapi ya itulah terjadi dilaporkan. Tetapi kalau misalnya orang Kristen yang apa namanya yang disinggung, yang dijelekan, yang dinista, yang difitnah ya nggak apa-apa ya akhirnya Ibu Erna yang juga seorang Muslim hanya gara-gara menggunakan atribut Natal dilaporin
Sedangkan kalau Syahrini yang jelas-jelas melakukan penghinaan terhadap Yesus sendiri, ya tidak dilaporin, didiamkan aja. Teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman semua? Silahkan berikan di kolom komentar video ini. Ya, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.